Hai guys, kekayaan alam seperti tak habis dikeruk setiap harinya. Uniknya, ada beberapa tempat yang justru menyimpan kekayaan luar biasa tanpa diduga-duga, seperti gunung yang ada di Kongo yang diklaim memiliki kandungan 90% emas. Penasaran seperti apa? Yuk simak. Gunung Emas Kongo. Sebuah kejadian sempat menggemparkan warga di sebuah desa di Republik Demokratik Kongo nih guys. Pasalnya ditemukan gunung emas di desa tersebut. Akibatnya warga setempat berbondong-bondong datang untuk menggali gunung ini. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat warga mengeruk tanah dengan sekop dan mengumpulkan tanah-tanah di gunung tersebut. Bahkan beberapa warga juga terlihat mengeruk tanah menggunakan tangan kosong. Gunung emas ini sendiri berada di desa Luhihi 50 km dari ibu kota Kivu Selatan. Dalam cuplikan video terlihat mereka memperoleh banyak emas ketika memisahkan tanah dengan air. Bahkan nih guys, menurut berita gunung tersebut diperkirakan terdiri dari 60 hingga 90% emas. Nah ternyata nih guys, Kongo bukan hanya terkenal dengan emasnya, tapi juga berlian. Kongo sendiri menjadi negara kedua dengan cadangan tambang berlian terbesar setelah Rusia. Batu Bulu Macan. Pada tahun 2016, warga Lumajang pernah berbondong-bondong untuk berburu mendapatkan batu mulia nih guys, tepatnya di desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Lumajang. Warga di sana saling berebut lahan untuk digali demi mendapatkan bongkahan batu mulia bulu macan asli Lumajang. Akibat aksi penggalian oleh warga, tempat tersebut awalnya hanya berupa rawa-rawa langsung berubah menjadi tanah lumpur berlubang dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bahkan nih guys, relori yang biasanya dibuat mengangkut tebu menjadi hancur dan nampak menggantung karena tanah bagian bawahnya dikeruk dari bawah. Setiap hari para penambang dadakan ini bisa mendapatkan uang sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah dari menjual batu bulu macan hasil temuannya. Para penambang ini mengaku setiap batu bulu macan temuannya pasti langsung laku karena tren batu akik yang sangat tinggi di Indonesia. Pihak berwenang pun yang melihat aksi pengerukan secara ilegal ini mencoba melarang dan juga memasang papan peringatan. Namun para warga tak menggubris hal tersebut dan tetap menggali untuk mendapatkan batu bulu macan. Harta karun Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 2015 warga desa Serdang Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini, digegerkan dengan temuan harta karun peninggalan Kerajaan Sriwijaya nih guys. Berawal dari kebakaran hutan yang terjadi di lahan milik PT Bumi Mekar Hijau. Selain itu, lahan pasca kebakaran tersebut seorang warga menemukan harta karun peninggalan Kerajaan Sriwijaya, berupa perhiasan emas di dalam kanal yang tak jauh dari lokasi bekas kebakaran. Sontak saja berita ini menyebar dengan cepat dan membuat warga di sana langsung berbondong-bondong ke lokasi penemuan tersebut. Menurut kabar beberapa warga berhasil mendapatkan harta karun berupa cincin, gelang, kalung dan berbagai perhiasan lainnya. Emas di Pantai Maluku. Warga Maluku pernah dihebohkan dengan adanya temuan emas di pesisir pantai nih guys, tepatnya di pesisir pantai Pohon Batu Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Setiap hari ratusan warga memenuhi pesisir pantai untuk berburu emas di sana. Ratusan warga ini mendulang emas dengan menggunakan alat seadanya seperti wajan, sekop dan juga karpet. Dan benar saja nih guys, banyak orang yang mendulang emas di pantai tersebut mendapatkan butiran-butiran emas. Hasil temuan emas mereka biasanya akan langsung terjual oleh pembeli yang datang langsung ke lokasi. Awal mula ditemukannya emas di pesisir pantai ini ternyata berawal dari ketidaksengajaan oleh warga setempat yang iseng mendulang pasir di pantai tersebut. Uniknya, keisengan tersebut justru berbuah hasil dan mereka berhasil mendapatkan butiran-butiran emas. Kabar tersebut pun langsung menyebar dan membuat heboh masyarakat. Ratusan warga yang penasaran langsung berbondong-bondong untuk memulai mencari emas. Sayangnya setelah kejadian ini viral, pemerintah setempat menutup area tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah di area pantai. Sungai Alas Aceh.
Tidak cuma di Kongo nih guys, warga Aceh Tenggara dibuat terheran-heran dengan penemuan butiran emas di Sungai Alas Aceh Tenggara. Sungai yang disebut-sebut sebagai sungai terpanjang di Aceh ini membuat heboh warga karena terdapat butiran emas yang ditemukan di sana. Seketika itu warga berbondong-bondong untuk berburu emas di sungai tersebut. Berbekal alat seadanya seperti wajan, warga pun mulai mendulang emas dari dasar sungai. Gak tanggung-tanggung nih guys, kabarnya warga bisa meraup keuntungan 1 juta per hari dari kegiatan menambang tersebut. Sayangnya tidak diketahui secara pasti dari mana sumber biji emas tersebut benar-benar berasal. Bengawan Solo surut. Gak cuman warga Aceh aja nih guys, warga desa Banjarsari juga mendadak gempar dengan temuan emas di aliran sungai Bengawan Solo ketika surut, tepatnya di bawah jembatan Kali Ketek. Belasan warga setiap harinya memadati tempat tersebut guna mendulang emas. Uniknya mereka gak cuman mendapatkan butiran emas namun juga benda-benda berharga lainnya, seperti koin kuno, logam antik hingga benda-benda peninggalan zaman dulu. Awalnya para warga ini menyelam untuk mengorek pasir pada dasar sungai tersebut, kemudian mereka menggunakan piringan logam untuk mengayak pasir dan mengambil emas yang terselip pada pasir tersebut. Uniknya tak hanya warga setempat aja nih guys, karena warga dari Surabaya hingga Jombang rela jauh-jauh datang ke lokasi untuk mencari emas tersebut, dan yang mereka cari bukanlah partikel emas atau serbuk emas, melainkan serpihan atau pecahan aksesoris seperti gelang, anting ataupun benda lainnya yang berasal dari kerajaan seperti pusaka atau sejenisnya. Emas di Gunung Botak. Pada tahun 2011, tambang emas di Gunung Botak yang berada di Pulau Baru mendadak banyak dikunjungi masyarakat nih guys. Awalnya ada sekitar 100 orang yang datang ke sana, namun jumlahnya meningkat dengan cepat hingga 6.000 orang. Hal ini dikarenakan tempat tersebut ditemukan kandungan emas. Penambangan emas di Gunung Botak berlangsung liar tanpa izin dan puncaknya ditandai kehadiran ribuan penambang liar dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Ambon, dan dalam waktu cepat orang-orang dari penjuru wilayah Indonesia datang untuk mengadu nasib di sana. Bahkan perusahaan dari China dan Korea Selatan berdatangan guna membangun tempat pengolahan dan pemurnian mineral. Meskipun sempat dilarang oleh aparat keamanan setempat, namun larangan itu diabaikan dan penggalian terus berlanjut. Nah itu tadi penemuan tambang yang membuat gempar. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.